Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi dengan kami channel ADD yang menginformasikan tentang masalah-masalah kelistrikan. Nah, untuk kali ini saya akan coba memberikan sedikit gambaran tentang cara men-setting ini teman-teman. Cara men-setting breaker MCCB dengan tipe Micrologic 6.2E. Jadi kalau kita lihat di depan sini teman-teman ya, kalau 6.2E itu adalah ada proteksinya adalah overload, short circuit, terus apa namanya instan dan ground fault teman-teman. Nah, sedangkan yang di putaran ini yang bisa disetting secara mekanik, nah ini secara manual lah kalau bisa dibilang ya, secara manual, ini cuma overload dengan instan teman-teman. Nah, sekarang gimana cara setting ISD-nya atau setting timingnya si IR ini gitu, atau timingnya si ISD-nya gitu teman, atau setting ground fault-nya gitu. Gimana caranya? Caranya gampang teman-teman. Jadi kita kalau misalkan teman-teman sudah ada power sih udah running lah kita anggap ya, breakernya sudah terpasang, udah running, udah ada arusnya lah kita anggap, itu bisa disetting dengan nyala, udah bisa nyala ini ya teman-teman. Nah, itu bisa disetting teman-teman. Cuma kalau misalkan teman-teman masih bebannya belum ada nih, anggaplah misalkan sudah terpasang tapi bebannya belum ada misalkan. Nah, gimana caranya? Nah, caranya gampang teman-teman. Jadi kita kasih aja supply 24 volt biar dia menyala ininya, seperti di video kemarin ya udah ada ya videonya. Ininya udah nyala, baru kita bisa setting teman-teman. Oke, saya kasih supply dulu teman-teman. Nah, ini udah menyala ya teman-teman nih. Ini udah nyala nih. Kelihatan nggak ya? Biar kelihatan gimana caranya. Nah, ginilah kita deketin deh coba. Setelah ini nyala nih, setelah dikasih supply ini nyala nih teman-teman, ya displaynya udah nyala, ini udah muncul semua gini. Caranya gimana? Sementara ini kan kalau seperti ini cuma apa ya, metering nih teman-teman nih. Kalau lambangnya lambang jarum gini, ini metering teman-teman. Dan ini masih terkunci, ini ada lambang kuncinya nih teman-teman. Nih ya, ini ada lambang kuncinya nih. Ini berarti parameternya masih terkunci teman-teman. Nah, gimana caranya? Cara apa namanya membuka kunci ini? Caranya gampang teman-teman. Jadi teman-teman lihat di sini ada lambang kunci terbuka nih ya, nih di sini nih. Lambang kunci terbuka dan di sini ada tombolnya nih. Tuh, tombol. Ini tombol hitam nih. Nah, ini tinggal ditekan aja teman-teman nih tombol ini. Ini ditekan. Kurang lebih sekitar ya 10 detikan lah kurang lebih deh. Setelah 10 detik dilepas. Nah, lambangnya akan berubah nih. Ini berubah tanda apa nih, tanda setting, apa namanya, tanda obeng, tanda setting nih ya. Ini kuncinya udah terbuka nih. Ini berarti breaker udah siap di setting teman-teman, udah bisa dirubah parameternya. Jadi caranya gini teman-teman, ya di sini ada kursor nih teman-teman ya, tuh ada panah nih, panah kecil nih sini tuh. Panah kecil. Jadi kalau misalkan kita robah, kita geser nih ya, ini IR ya, ini IR nih overload. Kalau ini overload berarti settingannya di 50 ampere. Nah, kita lihat di sini settingan ini benar 50 ampere ya teman-teman. Ini kita geser. Gimana cara setting TR-nya? TR-nya itu kita geser nih pakai panah ini yang ke samping ini teman-teman. Tuh, kursornya dipindah ke TR ya, ini udah pindah ke TR nih kursornya tuh nih.
tanda panahnya ini. Ini settingnya berarti di 0,5. Cara merubahnya gimana? Cara merubahnya misalkan kita mau settingnya di 1 atau 2 misalkan gitu ya. Nah ini tinggal naikin aja ke atas. Nih panah ke atas ini tambah 2 gini. Habis itu tekan oke nih, tombol oke ini teman-teman. Nah, dikedip-kedip, chat lagi oke. Nah dia udah masuk nih parameternya. Terus kalau misalkan kita mau ngubah lagi ke 0,5 ya silakan tinggal dipencet tombol yang minusnya ini yang ke bawah. Nah nih tinggal pencet oke. Nah dia kedip-kedip oke-nya pencet oke lagi. Nah dia oke. Nah dia udah pindah ke settingannya udah berubah gitu teman-teman. Nah sekarang kita geser lagi nih panah yang ke sampingnya ini teman-teman. Nah berarti settingan ISD nih teman-teman, nih panahnya udah adanya di tulisan ISD nih ya teman-teman. Nah kita settingan ISD-nya berarti di sini 1,5. Misalkan kita mau rubah ISD-nya di berapa? Anggap misalkan 4 kalinya, misalkan 4 kali. Tinggal naikin aja nih angka ini apa namanya tombol ke atasnya ini dipencet. Nah 4 kali. Setelah 4 kita pencet ini oke. Nah oke-nya kedip-kedip ya, nih oke-nya kedip-kedip nih tuh. Kita pencet oke lagi. Nah dia udah berubah. Udah berubah ke angka 4. Nah itu SD. Sekarang TSD-nya nih, kita pengen rubah TSD-nya, time short circuit-nya tuh berapa gitu teman-teman. Oke, kita rubah TSD-nya. Nah di sini adalah off. Jadi maksudnya begini teman-teman. Kalau off itu, kalau settingannya off, ini definite berarti teman-teman. Jadi off 0, ini titik ini 0 ya teman-teman, 0, ya, 0, nih. Jadi off 0,3 berarti dia di 300 milisecond gitu teman-teman. Terus kalau misalkan saya pengen rubah ke 400 milisecond ya monggo silahkan dipencet aja di tombol ini naik atau turunnya. Nah ini 0,3. Oh ke bawah nih 0,4. 0,4 on. Nah, bedanya atau on sama off gini teman-teman ya. Ini saya jelasin dulu. Kalau tadi kan nih 0,4 off ya. Kalau off ini adalah definite. Jadi tripnya dia itu plus minusnya itu kurang lebih di 400 milisecond atau 0,4 second teman-teman. Nah, sekarang kalau misalkan settingannya di on, ini on ya, on 0,4. Itu waktu tripnya itu berdasarkan kurva teman-teman. Gitu teman-teman. Kalau ini berdasarkan kurva, kalau yang off itu definite. Definite itu yang settingnya 0,4, ya kurang lebih tripnya di 0,4 gitu teman-teman. Itu perbedaannya ya, perbedaan settingan timingnya itu off dan on. Itu perbedaannya. Oke, kita anggap di 0,4 off lah yang gampang ya teman-teman. Oke, ini kita tekan nih oke-nya ini. Tombol oke. Nah, ini oke-nya kedip-kedip tuh ya. Ini kita pencet lagi oke. Oke, nah dia udah berubah tuh. Udah berubah ke 0,4 off. Nah, terus kita geser lagi ke kanan nih, teman-teman. Ke instan. Nah, instannya 10 kali ini di sini. 10 kali IN ya, teman-teman. Kalau instan itu perkaliannya IN ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita instannya itu di sini 10 kali ya teman-teman nih. Jadi kita mau rubah ke 8 kali ya, ini tinggal pindah aja di sini. Secara manual bisa. Atau kita turunin di sini 0,9 9 kali 8,5 8 kali. Oke, ini 8 kali kita tinggal pencet oke aja di sini. Oke. Nah, kedip-kedip ya. Chat lagi oke. Jadi kalau yang ada secara manual di sini teman-teman itu bisa disetting dari sini atau disetting dari apa nih namanya tombol teman-teman. Jadi kalau misalkan kita rubah nih, kita rubah lagi ke 10.
Nah, dia otomatis berubah ke 10, teman-teman. Tuh, teman-teman. Oke, kita lanjut ke ground fault atau IG nih. Ini IG nih ya, teman-teman, nih ground fault. Oke, ground fault-nya settingnya 1 kali, teman-teman. 1 kali arus nominal. Jadi kalau misalkan 50 apa nih? Kalau ini 60 ampere, berarti dia di 60 ampere, teman-teman. Kita mau rubah misalkan di berapa? Misalkan maunya di setengahnya. Oke, setengahnya. Kita tinggal turunin aja nih, pencet tombol turun ini. Tombol ke bawah. Oke, berarti di kalau ini 60 berarti di 30 ya, 30 ampere, teman-teman. Jadi setengahnya lah, setengah kali IN. Tinggal pencet oke, ini pencet lagi. Oke. Nah, sekarang timingnya si ground fault atau TG nih, TG ini. Nah, TG di sini settingannya 0. Oke, kita rubah settingannya ke off, misalkan off 4 misalkan. Ini juga sama ya, ini ada on ada off ya, teman-teman. Tuh ada on. Ada on, kalau on ini berdasarkan kurva, kalau off ini ya definite. Jadi kalau misalkan dia off 0,4 ya dia begitu trip kurang lebih timingnya di 0,4 second atau 400 millisecond. Oke, setelah ini kita pencet aja tombol oke nih. Oke. Pencet lagi. Oke. Nah, udah selesai, teman-teman. Udah habis. Jadi tadi ini overloadnya ini 50 ampere. TR-nya itu 0,5. Short circuitnya ISD-nya di 4 kali IR. TSD-nya itu di 0,4 second off. Instannya itu di 10 kali. IG-nya atau ground fault-nya di 50% nih, teman-teman. 50% dari IN. Terus TG-nya di 0,4 off. Oke, kita anggap udah selesai nih, teman-teman. Kalau udah selesai nih kita kunci lagi, teman-teman. Jadi cara kuncinya gimana? Ini ditekan lagi di sini. Sebenarnya sih dibiarin aja seperti ini juga, nanti dia ngunci sendiri. Beberapa second kemudian dia ngunci sendiri. Cuma baiknya kita tekan aja di sini. Tombol ini ya, tombol ini lagi nih ya, tombol kunci ini lagi. Nah, udah. Itu, teman-teman. Dia akan kembali lagi ke, kalau ini kalau lambang mata nih ya, lambang mata terus di sininya lambang settingan, itu berarti dia melihat settingan ya, teman-teman. Nih, lihat settingan tuh. Sorry. Nah, ini. Nah, ini timing. Nah, ini ISD, ITSD. Nah, ini apa namanya, instan. Ini IG-nya 30 ampere. Tadi kan setengah ya. Ini TG-nya. Itu, teman-teman. Ini kalau misalkan ketemu yang gambar mata dengan gambar kayak settingan lah ya, gambar settingan. Nah, terus kalau misalkan kita mau kembali ke mode apa namanya, mode meter, nah itu ada di sini, teman-teman. Ini tadi N-nya non ya. Oh iya, sorry, ini N-nya itu kalau misalkan dia apa namanya mau dirubah, nonnya itu gampang, teman-teman. Sama seperti tadi, teman-teman. Jadi kalau kita anggap nih, karena ini 3 pul ya, teman-teman, ini 3 pul berarti kan netralnya nggak ada ya, teman-teman. Jadi si apa namanya, si netralnya itu pakai CT, teman-teman. Nah, sekarang kita mau rubah nih, mana tadi? Nah, ini kita rubah ke on ya. Sorry, netralnya terpasang, kita anggap. Kalau ini nonaktif ya, teman-teman. Ini nonaktif kalau gini. Kalau seperti ini berarti dia ground fault-nya nonaktif. Nah, ini kita rubah ke
include netral ya teman-teman. Jadi netralnya dipasang CT nih, kita anggap nih misalkan, atau ininya 40, breaker 40, atau breaker 30 dia dipasang CT netralnya. CT-nya dikonek ke terminal T1, T2. Nah, ini tinggal di okein aja. Oke. Nah, gini. Chat lagi, oke. Nah, udah. Ini kalau udah di setting sama, ini kita pencet lagi sekali. Nah, ada. Nah, ini kalau seperti ini menu apa namanya, jarum gini, terus ada gambar mata, ada gambar jarum, ini berarti metering ya teman-teman. Balik dulu. Ini tombolnya nih, ini ada kursornya juga nih ya teman-teman, ini ada kursornya nih tuh. Ini pasa B, L2, ini L3 arus nih, ini arus. Nah, ini IG-nya tuh ground fault nih berapa persen nih ground fault-nya. Nah, ini netral arus netralnya tuh berapa gitu. Terus ini arus ya teman-teman. Terus kalau misalkan apa namanya, mau apa namanya tuh, tegangan misalkan. Nah, ini tegangan. Ini tegangan L1, L2 nih ada panahnya ya teman-teman nih. L1, L2. Nah, ini L2, L3. Nah, L3, L1. Nah, balik lagi. Terus misalkan mau apa lagi? Nah, wattmeter. Nah, di sini wattmeter. Ini wattmeter nih. Terus mau apa lagi? Misalkan KVA, KVA meter ya di sini. Terus ini ada KVAR. Nah, ini ada KWH juga, teman-teman. Ada KWH. Terus nih ada KVAH. Ini tombol ini ya, tombol naik ke atas ya, teman-teman. KVRH. Ada habis. Udah habis. Nah, ini maksimum. Ini arusnya. Harus apa namanya? Mode apa namanya tadi? Settingan. L1, L2, L3. Nah, gitu teman-teman. Itu aja sih yang mau disampaikan dari saya teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, ditanyakan aja ya teman-teman. Ditanyakan aja di kolom komentar. Aja mau disampaikan dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.